saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Mengapa saya perlu menanggapi itu? Karena apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dilakukan di depan forum resmi Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat. Bagi kami, rapat pimpinan nasional suatu partai harus didasarkan pada politik kebenaran, bukan didasarkan pada fitnah, pada ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat. Apa yang Pak SBY sampaikan, yang pertama, mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda pemilu 2024 tidak jujur. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan, tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya Partai Demokrat ikut menyampaikan suaranya. Yang kedua, konon akan diatur adanya dua pasang calon. Seluruh pengamat politik, bahkan juga Pak Surya Paloh menyampaikan analisisnya bahwa pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon, dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon. Di sini perlu kami sampaikan bahwa ketentuan presidensial threshold sebesar 25% suara atau 20% kursi merupakan bagian dari ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa Presiden SBY. Karena itulah apa yang disampaikan oleh Bapak SBY dengan menuduh tanpa fakta sepertinya pasangan diatur-atur dan kemudian dari Demokrat sebagai oposisi tidak dibuat skenario agar tidak bisa mencalonkan. Itu kan menunjukkan suatu kekhawatiran yang berlebihan tanpa fakta. Saya didampingi oleh Pak Eko Suwanto. Pak Eko Suwanto ini yang menjadi saksi terhadap berbagai kecurangan-kecurangan pemilu pada tahun 2009. Apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban. Inilah yang kemudian kami kritik, apalagi 10 tahun dinyatakan oleh Pak SBY, Partai Demokrat tidak pernah melakukan kecurangan di dalam pemilu. Hal ini yang harus kita lihat fakta-faktanya. Nah, ini adalah skenario untuk menangnya. Ini sumber dana diduga itu dari Senturi. Kita masih ingat bagaimana pembobolan Bank Senturi tersebut. Kemudian menciptakan manipulasi bandwagon dengan intervensi dan macam-macam. Di mana pada bulan Juni 2008 sampai Februari 2009 digunakan 2 miliar US dollar untuk elektoral, sehingga menurut Markus Metzner kemudian elektoral Demokrat dan Pak SBY terjadi skyrocketing. Ini kajian akademis. Nah, di situ yang justru menjadi korban pada saat zaman Pak SBY adalah Partai Golkar, karena Partai Golkar menjadi benteng utama dari pemerintahan Pak SBY, seluruh kebijakannya, tetapi
Kemudian di dalam elektoralnya itu ternyata kalah jauh dari Partai Demokrat, sehingga Partai Golkar tentunya juga paham bahwa berbagai kecurangan itu justru merugikan Golkar, padahal Pak JK saat itu menjadi benteng yang terkuat di DPR terhadap pemerintahan Pak SBY. Kemudian penggunaan instrumen negara, penyusupan agen partai KPU, oknum aparatur negara dikerahkan, ini model Afrika. Ini buktinya kan seperti Pak Anas Urbaningrum, Pak Bu Andi Nurpati yang kemudian direkrut ke dalam Partai Demokrat. Kemudian manipulasi daftar pemilih itu luar biasa. Ini juga zaman Pak SBY, di mana zaman Pak Harto saja ini nggak pernah melakukan manipulasi DPT. Ini DPT dimanipulasi secara masif. Desember, 4 bulan sebelum pemilu terjadi perubahan sistem pemilu. Pak Jokowi nggak pernah melakukan perubahan undang-undang.